Oke kawan-kawan, saya sedang berada di Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk jalan-jalan ke Jalan Asia Afrika. Jadi Jalan Asia Afrika ini adalah jalan yang dilalui ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels membangun rute Anyer Panarukan. Ini adalah salah satu jalan tertua di Bandung yang dibelah tahun 1811, membelah kota Bandung Lama di daerah alun-alun untuk menuju kawasan dari daerah timur Pulau Jawa menuju daerah barat Pulau Jawa. Ini pertigaan Jalan Asia Afrika yang dulu bernama Jalan Daendels. Kita melihat itu adalah masjid alun-alun. Di sebelah selatan adalah rumah dinas bupati saat itu. Kemudian ini salah satu gedung bersejarah yang ada di pojokan alun-alun. Baik, kita berjalan untuk menyusuri jalan legendaris ini. Dulu adalah gedung bank yang bernama Nisrumto, yang sekarang tetap menjadi gedung Bank Mandiri. Ini fotonya ketika zaman tahun 1915, tidak banyak berubah. Ini dulu ada jalan menuju ke selatan, tetapi kemudian dijadikan perluasan alun-alun. Ini deskripsi storyboard tentang gedung ini. Nederlands Indische Eskomto Maskapai, perusahaan Hindia Belanda untuk perbankan yang dibangun tahun 1911. Oke, kita sekarang menyusuri jalan ini menuju ke arah timur. Ada banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah di sini. Ini bekas gedung Jiwasraya yang dulu ketika pertama dibangun. Ini adalah gedung asuransi untuk masyarakat Eropa dan pribumi. Yang kemudian menjadi gedung Jiwasraya, tetapi kemudian ketika hari ini Jiwasraya sedang bermasalah, gedung ini kosong. Sebelah kanan kita, sebelah selatan, itu adalah alun-alun kota Bandung, alun-alun yang dibangun ketika jalan ini dibangun. Ini adalah satu gedung lagi yang kemudian dibugar, dijadikan kafe di bagian depannya, namanya Teras Kita, dan di belakang menjadi kantornya gedung ini.
Nah, di depan kita ini tampak gedung Bank Mandiri. Nanti kita lihat deskripsinya seperti apa gedung Bank Mandiri ini. Nah, Netherlands Handel Maskapai, perusahaan perdagangan Belanda. NHM ini memiliki cabang di banyak tempat. Dia didirikan tahun 1912 oleh perkumpulan arsitek yang terkenal saat itu. Tahun 60 kemudian dinasionalisasi dan kemudian menjadi bank ekspor impor, kemudian dinasionalisasi, di merger menjadi Bank Mandiri. Masih ada ejaan lama Netherlands Handel. Oke, kita menuju ke arah barat lagi. Ini adalah gedung PLN. Gedung ini juga masuk di daftar cagar budaya pemerintah Kota Bandung. Di seberang gedung PLN ada gedung BJP University. Gedung PLN ini dibangun oleh Schumacher 1933. Schumacher ini tokoh yang penting dalam sejarah arsitektur di Bandung karena dia membangun hampir bangunan-bangunan penting yang ada di Kota Bandung. Dia juga menata kawasan Kota Baru di Bandung di daerah Dago sekarang. Dia menganut prinsip simplistisme, jadi menghilangkan ornamen-ornamen yang tidak penting. Nanti kita lihat beberapa karya Schumacher. Ini gedung PLN sebelah kiri. Kemudian ada beberapa gedung lagi yang bisa kita lihat di depan kita. Jalan Asia Afrika ini kemudian menjadi satu arah dari barat menuju ke timur karena mengelola lalu lintas di Bandung yang semakin padat. Di foto-foto lama, di video-video lama, kawasan ini adalah dua arah dan menjadi sangat penting tahun 20-an ketika Kota Bandung baru mulai dibangun di daerah utaranya kawasan ini, yang kemudian di jalan lama ini kemudian dijadikan kantor-kantor perbankan, kemudian dijadikan kantor asuransi, kantor pembiayaan keuangan, sampai kemudian satu yang penting adalah kantor klub, Sociëteit bahasa Belandanya. Nah, ini adalah gedung Sociëteit yang paling terkenal. Sekarang kita mengenalnya sebagai Gedung Asia Afrika, tempat dilangsungkannya konferensi Asia Afrika tahun 1955. Sebelum menjadi Gedung Asia Afrika, gedung ini adalah perkumpulan elit orang-orang Eropa yang tinggal di kawasan Sunda. Jadi di sini tempat berkumpulnya para pemilik perkebunan yang ada di sekitaran Bandung untuk mencari hiburan. Di dalamnya dilengkapi hall untuk pertemuan, kemudian tempat dansa, tempat biliar, tempat bowling, kemudian kamar bola namanya, dan yang paling penting adalah kemudian dilengkapi sama bioskop. Nanti kita lihat gedung bioskopnya seperti apa. Lampu-lampunya gaya Art Deco. Bangunan ini kemudian dirombak menjadi gaya Art Deco dari bangunan sebelumnya.
Ini pintu masuk menuju hall, lokasi pertemuan konferensi Asia Afrika. Baik, kita menuju ke barat lagi. Museum Konferensi Asia Afrika, masuknya lewat sini, tapi sayang sekarang tutup. Kita lihat satu gedung yang menarik di sebelah kanan kita ini adalah gedung UCBC NISP. Dulu adalah sebuah tempat, sebuah kantor ekspor impor. Jadi di atap, di atasnya kaca gedung ini masih kelihatan tulisan berbahasa Belanda yang belum diganti di atas sebuah tegel. Di sisi sebelah sini, ini dulu adalah toko buku, kemudian di sebelahnya itu adalah sebuah kantor, The Fries namanya. Kemudian yang sebelah sana adalah kantor utama perusahaan ekspor impor. Apa yang diekspor tentunya adalah hasil perkebunan. Bandung ini menjadi berkembang ketika tanam paksa mulai tumbuh di Hindia Belanda tahun 1840 di bawah pemerintahan Van de Bos. Daerah-daerah di Parahyangan itu kemudian dijadikan lokasi yang paling penting untuk melakukan penanaman, terutama teh dan kopi. Sehingga kemudian satu abad setelah itu kawasan ini menjadi berkembang karena para tuan tanah, para pengusaha-pengusaha itu kemudian memiliki rumah pribadinya di Bandung, dan kemudian dia membangun kantor-kantor utamanya yang cabangnya ada di Belanda, itu di Bandung. Nah, ini adalah gedung Hotel Savoy Homan. Gedung ini sangat memiliki ciri khas Art Deco, tren yang tumbuh tahun 1920-an, yang saat itu di Bandung menjadi kota utama berkembangnya arsitektur Art Deco yang ada di Hindia Belanda. Bangunannya sangat ikonik. Dia memugar bangunan sebelumnya yang dibangun di akhir abad ke-19. Sampai sekarang masih menjadi hotel. Tahun 1955 gedung ini menjadi tempat menginap para presiden anggota Asia Afrika. Nah, di sebelah kiri ini tampak gedung kantor koran Kedaulatan Rakyat. Ada bekas mesin percetakan koran Pikiran Rakyat, mohon maaf. Ini bekas mesin percetakan Pikiran Rakyat. Jadi dulu model cetakannya seperti ini, satu persatu, lembar per lembar koran dicetak. Pikiran Rakyat ini adalah koran tertua di Bandung yang masih bertahan hingga hari ini. Dia berdiri tahun 50-an, pasca Indonesia Merdeka. Dia menempati bekas gedung lama. Posisinya ada di ini.
atas kantor pikiran rakyat. Oke kawan-kawan semuanya, dari depan Hotel Savoy Oman saya mengakhiri perjalanan kita kali ini di Jalan Asia Afrika Bandung, dan saya akan mengajak kawan-kawan untuk jalan-jalan di tempat lain yang lebih menarik. Terima kasih.